Aku pertama nawar tuh sama lakiku, kita nawar kan, kita nggak langsung nawar tinggi dong, pasti kita kan main-main dikit kan. Kita nawar kayak back to our channel, not jadi our. Jadi sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih kak. anyway, Sweden lagi panas banget nih. Aku malu dulu lagi ngambil foto di depan, kaki kita kebakaran gitu. Sampai ngap banget panas. Pokoknya ngalahin Jakarta ada panasnya, cewek banget. Ya, kayak kita minum es krim nih. Ngendat-ngendat es krim. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih, ngobrol santai aja kak. Oke. Kan mungkin kalian juga pengen tahu kan, kira-kira tuh rumah di sini itu harganya berapa sih? Kepo dong pasti, jangan kalian, gue pun kepo. Karena terus terang aja, siapa sih yang aku pengen punya rumah sendiri ya kan? Bahkan gue pun pengen juga, gengs, suatu saat nanti gitu. Jadi pengen tahu kira-kira tuh harga rumah di sini berapa. Makanya kita tanya sama orang yang udah beli rumah di sini, Kak Feli. Nah, kira-kira gimana kak? Harga rumah di sini menurut kakak tuh kisaran berapa? Kakak kalau nggak mau nyebutin harga nggak apa-apa. Jadi terserah kakak aja nyamannya gimana gitu, cerita aja. Kalau harga rumah di Swedia tuh sama kayak di Jakarta, itu tergantung seberapa dekat rumah kamu sama si sentral. Jadi kalau rumahnya agak ke pinggir, biasanya harga lebih murah. Kalau rumahnya di kota, pasti tentunya lebih mahal. Jadi kan rumahku itu di Vega. Jadi dari Vega ke Stockholm City itu kalau naik Pendeltåg sekitar 20 menit. Bentar, Pendeltåg itu kereta? Mereka nggak tahu Pendeltåg apaan, dia bilang delman lagi. Naik kereta tuh 20 menit, kalau naik mobil itu sekitar ya 25 menitan lah ya. Kalau harganya beda-beda sih, tergantung musim, tergantung lokasi, tergantung orang yang kayak yang apa, kan di sini kan sistemnya kayak kita waktu mau beli itu kan kita kayak apa ya, kayak nego-nego gitu loh. Jadi semua orang itu kayak misalnya ada aplikasinya sih, Hemat gitu. Jadi misalnya aku mau beli rumah ini, kamu juga mau beli rumah ini, terus aku nawar tuh harganya mungkin dibuka dari 4,5 juta. Oh, lelang Di Swedia tuh sistem rumah lelang. Jadi nggak aku jual 4,5 terus kamu interesting, kamu mau beli harganya sama, enggak kayak gitu. Makanya harga rumah itu nggak sama. Kayak aku baru beli rumah, tetangga aku sebelah tuh harganya nggak sama. Belum tentu walaupun rumahnya sama ya. Harga belum tentu sama. Jadi harga beda-beda. Tapi agak-agak mirip gitu loh, tergantung how lucky you are, seberapa beruntung kamu. Terus sistemnya sistem legal, jadi lelang, legal ya dong, pasti legal, lelang maksudnya. Jadi kemarin waktu rumah ini dijual, mereka buka harga sekitar 4,3 juta. Corona Ya 4,3 juta. Berapa tuh rupiah? Tahu dia hitung diri. Terus aku pertama nawar tuh sama lakiku, kita nawar kan, kita nggak langsung nawar tinggi dong, pasti kita kan main-main dikit kan. Kita nawar kayak 4,320. Terus yang lainnya tuh nawar juga, pembeli yang lain 4,350. Terus yang lain nawar lagi. Itu kalau nggak salah yang interesting rumah ini kayaknya ada 3 orang. Jadi kita bertiga tuh lomba-lomba nawar gitu. Siapa harga paling tinggi. Terus gue tuh nggak bisa tidur lu mikirin rumah ini. Jadi waktu visiting, kayak kunjungan pertama, waktu ngecek-ngecek tuh udah jatuh cinta. Sebenarnya buat jatuh cinta tuh yang di belakang. Yang belakang itu, kayak terasku. Teras itu yang bikin kayak bener-bener falling in love. Terus langsung view-nya hutan, kayak gitu kan. Jarang tuh di Sweden kan. Padahal belakangnya langsung kereta tuh. Oh iya. Jadi iklannya aja kayaknya di hutan. Padahal belakangnya langsung sepi lagi. Terus nggak bisa tidur, mau beli rumah ini. Terus mikir sama suami juga bilang sih, walaupun kita pengen banget tapi jangan bodoh gitu kan. Jangan pertimbangan lagi lah ya kira-kira gitu. Apalagi di sini kan rumah kan nggak beli cash kan ngutang kan, minjam bank kan. Iya memang, karena emang benar, maksudnya jangan dikira semua orang di sini punya cash berjuta-juta tuh nggak mungkin, semua itu pasti bank. Pakai bank. Jadi setelah kita pikir-pikir, ya udah aku bilang sama suamiku, coba deh tawar sama mereka langsung yang kayak 4,5 gitu. Itu kayak garis kita nggak punya uang lebih lagi selain sebanyak itu, selebih itu. Jadi ya kisaran rumahnya di dekat sini ya, kalau aku mau bilangin
ya 4,5, 4,7, ada juga yang sampai 5 juta. Jadi karena corona, jadi rumah ini harganya turun. Oh, ngaruh ya? Ngaruh dong, karena kan banyak orang yang kehilangan pekerjaan, terus banyak orang yang mikir kayak mau nyimpan uang karena mereka nggak ada kerja, kayak kerjanya. Ada juga yang dirumahkan, banyak kayak di Coca-Cola juga banyak yang dirumahkan karena mereka lagi nggak dibutuhkan gitu, akhirnya dirumahkan. Ya, jadi kayak pembelian tuh menurun gitu. Jadi nggak terlalu banyak yang mau beli rumah, takut kayak orang mau jaga-jaga, mending nggak usah lah, nggak mau ribet dulu. Corona kan ribet, mau pindah, mau ngangkut-ngangkut, nanti kan ribet. Jadi kita beruntung kita belinya di harga yang agak murah, karena tetangga sebelah aku tuh belinya sekitar 47, 48, dan kita tuh belinya malah di harga kayak yang lebih murah dari waktu mereka baru bangun. Kan dulu kan yang tinggal di sini kan rumah ini dibangun tahun 2018. Oh, baru ya? Baru 2 tahun. 2 tahun. Jadi yang si pembeli pertama pisah, cerai gitu. Akhirnya mereka pisah, makanya rumah dijual. Kalau enggak mereka nggak bakal jual rumah. Dan mereka pun butuh uang tuh buru-buru. Jadi emang kayaknya aku laki gitu. Karena kalau misalnya mereka jual lebih mahal dari batas yang aku sanggup sih, aku nggak bakal beli. Oke. Karena kayak gitu kan, kita tuh harus dapat kayak persetujuan dari bank, terus gaji kita berapa, itu kan dikalkulasi semua. Jadi nggak, aku suka rumah ini mau langsung beli, nggak bisa. Itu aja nunggu persetujuan bank. Sama suamiku sekitar 2 mingguan. Jadi kita diinterview juga sama bank, kayak berapa pendapatan kamu sebulan, terus punya cicilan yang lain atau enggak. Karena kalau kamu punya cicilan yang lain pun, itu bisa bank mungkin nggak bakal dapat kayak disetujuin. Untungnya aku tuh nggak ada cicilan, aku nggak pernah ngambil kayak di mobil atau apa gitu, jadi aku tuh nggak ada yang di blacklist gitu. Ngambil handphone aja di Sweden kan cicilan. Iya benar. Jadi di Sweden itu benar-benar kita tuh dilihat perekonomian kita tuh kayak itu deh, kayak teliti banget loh, sampai bank itu nanya, oh ini kamu dapat ya kayak deklarasi, kayak di Sweden itu namanya deklarasi, kalau Indonesia deklarasi. Jadi setiap tahun tuh kita punya deklarasi kan. Jadi mereka tuh tahu pengeluaran kita tiap tahun itu berapa, masukan kita berapa, tahu semuanya. Kalau sampai ada uang yang kayak nggak masuk akal, tuh bakal kamu diinvestigasi, ini uang dari mana, segala macam. Ya udah, akhirnya kita dapat tuh dengan harga yang kita inginkan. Bisa dikatakan murce. Walaupun ya itu duit gila juga itu duit. Mahal, gue gak punya cash, itu gue minjam ke bank. Ya tapi kategori untuk sekitaran sini, semua tetangga gue bilang, ih kalian murce banget, murce gitu kan. Untuk di sekitar sini doang, untuk di sekitar sini. Karena corona gitu kan. Kalau nggak corona pasti harganya meroket, dan mungkin kita nggak sanggup juga beli. Padahal harga segitu kalau di Indonesia kita bisa dapat rumah gedong ya kak, ya nggak sih? Kalau dirupiahkan, rumah dekat sini bisa dapat rumah gede banget kak di Indonesia, sekitar 8 miliar. Iya, rumah gedong kita di Indonesia dapat rumah gedong coy. Jangan salah, apartemen pun yang studio kalau di kota mahal. Itu harganya udah 5M loh. Iya, 5 juta, 4 juta loh. Udah sama harga kayak rumah di sini. Maka aku bilang sama suamiku, daripada beli apartemen di kota, mending kita agak merepet-repet dikit. Agak merepet-repet kota dikit, tapi kita dapat yang lebih nyaman gitu loh. Terus ya udah, kita bayar, ada DP-nya juga. Di Sweden itu syarat beli rumah itu kalian harus DP 15% minimal. Itu dari harga rumah. Terus misalnya kalian bayar kayak berapa, misalnya kan rumahnya harganya 5 juta. Terus setidaknya 15% dari 5 juta tuh kamu harus ada. Kalau enggak kamu nggak bisa ngambil rumah. Itu harus cash. Itu sekitar DP-nya harus cash. Ya. Mungkin sekitar 700, 800 ribu. Wow. Aku nggak punya duit segitu. Nggak punya, pengangguran coy, nggak punya duit. Kebetulan aku kemarin tuh kerja 3 tahun di Coca-Cola. Itu tuh aku tuh bener-bener nyimpan. Itu, dan enaknya di Coca-Cola tuh kita tuh dapat bonus, dapat kayak duit makan tiap bulan. Aku sama suamiku tuh masing-masing kalau dirupiahkan sekitar 6 juta, dia dapat 6 juta tiap bulan, aku dapat 6 juta tiap bulan. Itu dikasih kartu. Jadi itu tuh kartu itu yang sering kakak pakai. Lu kakak bayar pakai ini gratis. Jadi dari Coca-Cola. Kafe ini kerjanya di Coca-Cola di sini sama suaminya. Mereka sama-sama perusahaan Coca-Cola. Dan kalian tahu dong Coca-Cola itu perusahaan besar di dunia juga kan. Jadi gajinya nggak main-main juga pasti kan kak. Tergantung.
Jadi apa setidaknya dengan gaji segitu dari Coca-Cola ya cukup Ya, lah ya membantu, buat sangat-sangat amat gitu, membantu buat gitu. berdua. Ya, kita kebetulan kerja satu perusahaan tapi beda divisi. Dia bagian planning gitu-gitu dan aku bagian produksi. Tapi ya itu karena jadi bener-bener aku tuh nyimpan uang 3 tahun tuh bener-bener nyimpan. Jadi seluruh gajiku tuh aku simpan, pengeluaran kita tuh pakai uang suami. Jadi dari yang bayar apa-apa, apa segala macam tuh duit suamiku. Kalau makan itu dibayar Coca-Cola. Enak Jadi, kan? jadi makan bisa sampai sekarang pun yang membiayai makan, biaya makan kita Coca-Cola. Jadi kita tuh nggak ada keluar uang sama sekali dari gaji pribadi. Jadi kalau belanja pakai kartu Coca-Cola, bayar pakai kartu Coca-Cola. Kan Belanja juga bisa ya? nggak makan deh. Makan, Kalau iya, beli iya, baju iya, nggak bisa. Kan kamu tiap sama Iya. kakak kan Iya. pakai bayar pakai Iya, kartu yang jadi Coca-Cola. kalau kita jalan dia traktir makannya itu bayarnya pakai Coca-Cola itu. Terima kasih Coca-Cola. Iya, jadi benar-benar disponsorin banget gitu. Terus aku kan tinggal di apartemen tuh sebelum aku beli rumah ini. Terus syaratnya juga di Sweden kalau kamu mau beli properti itu kamu harus make sure properti lama kamu udah kamu jual. Jadi kalau misalnya properti kamu belum bisa kamu jual, Nggak itu bisa. bank belum bisa kasih pinjaman. Oh, berarti harus dijual dulu properti sebelumnya. exact, ya. Jadi kamu Oke. tuh 2 minggu, paling lambat 2 minggu properti kamu udah kamu jual. Baru bank bisa kasih kamu pinjaman. Kalau nggak, bank nggak mau kasih pinjaman. Karena di Sweden kan ya mau sekaya apapun mungkin cuma selebritis dan kayaknya keluarga kerajaan Keluarga kerajaan, iya benar, punya M, iya benar. Yang lainnya emang Kedua kita MBR. yang lainnya kan ya kita nyimpan terus kita bayar tiap bulan seperti itu. Cuman di Swedia itu ada DP. Zaman dulu kata suamiku 15 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu itu beli rumah nggak perlu pakai DP. Jadi cuman kamu punya pekerjaan kayak kamu punya apa gaji per bulan, terus mereka lihat udah cukup, udah bisa DP rumah, udah bisa ambil rumah. Tapi sekarang udah beda lagi peraturan. Sekarang udah harus pakai DP. Oke. Jadi agak dipersulit karena kayaknya kata suamiku pemerintah juga memperingan kayak masyarakatnya biar nggak terlalu banyak utang. Kalau bayar DP kan jadi per bulannya lebih murah dong. Tapi kalau nggak pakai DP kan otomatis per bulannya jatuhnya lebih mahal. Kayak kakak bayar DP kata suami ke bank, kakak bilang ke suami bayar aja agak seluruh tabungan aku ambil semuanya. Yang apa yang aku simpan dari 3 tahun itu aku kasih semua sama suamiku. Terus dia juga punya simpanan, terus juga apartemen kami yang kami jual itu kami dapat uang juga dari sono. Jadi semua itu kami kasih buat DP. Oh iya. Di bener-bener tabungan nol. Oh, udah habis ke situ semua ya? Iya, bayar DP. Terus akhirnya karena kami bayar DP, ya tagihan per bulan murah. Ya intinya, ya kalau apa kayak penjualan rumah di sini intinya main lelang gitu. Jadi kalau harga itu nggak sama. Jadi jangan dikira semua orang yang apa ya, jangan kadang gini ada orang Indonesia matokin itu, oh dia nih nggak punya rumah berarti bukan orang kaya, atau dia cuma punya apartemen bukan orang kaya. Enggak juga. Kadang apartemen pun di sini juga sama aja mahal juga. Dan Kota sistemnya mahal. iya sistemnya itu pun juga mau rumah mau apartemen semua bayarin nyicil geng sama. Kan kalau di Indonesia kan kita modelnya Cash ya. kalau di Indonesia kan kita nyari apartemen atau kontrakan ya udah ketemu cocok langsung ngambil ya kan. Tapi di sini nggak gitu juga kan. Kalau di sini kan apartemen pun kita harus ngantri, ada apa ya, ada antriannya gitu, siapa duluan yang bisa ini, terus ada saingannya juga lah yang bisa ngambil, semua nunggu Ya, prosesnya. Jadi nggak Aku aja proses nunggu beli rumah ini sampai 6 bulan. 6 bulan tuh. Ya, lama. Jadi nggak bisa Dari bulan- langsung gitu. Terus Dari juga bulan April. mau rumah apartemen semua di Langsung sini. pindah nggak bisa. Aku kemarin prosesnya dari April sampai aku pindah ke Juli. Sampai Juli. Itu berapa lama tuh? Mau deh. Pokoknya Itu gitu lah. pokoknya prosesnya panjang banget sampai proses ke bank, proses segala macem, 4 pindah. bulan, 5 bulan lah ya. 4 Ya, bulan. jadi proses nggak beda banget sama proses di Indonesia. Terus di sini tuh nggak bisa ya, kayak aku mau rumah itu atas nama aku. Terus misalnya contohnya laki kita ya, cuman laki yang kerja, kita nggak kerja. Terus kita bilang, gue mau tuh rumah atas nama gue. Oh iya, Walaupun iya, laki gue yang benar, beli poin. nggak boleh. Nggak bisa. Di Sweden itu nama rumah sesuai siapa yang bayar, say. Iya benar. Jadi salah paham tuh kalau orang bilang nama rumah harus nama lu. Iya nama lu aja udah Nggak pokoknya. bisa.
siapa yang bayar? Bener. Kayak aku sama suamiku karena kita bayar berdua, jadi nama berdua. Jadi oke. rumah ini nggak bisa atas nama aku sendiri. Jadi andai kata suatu saat nanti misalkan nih kakak ngejual atas tanpa persetujuan Nggak suami boleh, nggak bisa kan? nggak bisa. Berarti harus Karena kedua rumah- belah pihak. Iya, dan atas nama rumah tuh nggak satu orang doang. Kalau di Indonesia tuh aku ingat kayak rumah aku, rumah mama itu atas nama papaku, atas Oke. namanya satu orang. Kita tuh ahli waris. Ahli waris ya. Kalau di sini nggak ada ahli waris segala macam. Itu tergantung si pemilik pembayar rumah mau ngasih ke siapa. Iya, oke. Jadi even kamu anak kandung, kalau aku bilang aku nggak mau ngasih ke anak kandung aku, itu terserah aku. Makanya tergantung anak kandung lu baik atau enggak. Oh iya, makanya lu jangan, pokoknya lu jangan main-main sama mak lu gitu ya. Sama lu. Oke, jadi dia gitu, gengs. Oke. Ya, semoga informasi dari Kak Feli ini tentang rumah di sini ngebantu kalian lah. Mungkin siapa tahu di antara kalian yang bermimpi mau punya rumah di luar negeri, amin ya kan, nggak tahu juga. Jadi kedepannya biar ada gambaran kira-kira tuh segini loh kisarannya gitu. Tapi ingat sekali lagi jangan ratain sama Indonesia yang lain juga, gitu, atau sama yang lain juga gitu. Karena kan beda orang, beda case. Jadi kadang nggak enaknya tuh kita cerita kayak gini, ada yang mikir oh enggak kayak gitu, kayak gitu. Bener. Jadi kayak memancing hate comment Iya, gitu. benar. Jangan. Jadi setiap orang atau setiap rumah itu juga beda-beda. Dan sekali lagi kayak yang tadi bilang sebelumnya, tergantung lokasi dan tergantung apa tuh tadi? Tergantung laki atau enggak. Iya, benar. Karena corona harganya turun. Iya. Tapi kalau nggak corona harga bisa meroket. Iya, Ya, jadi tergantung corona sih. membawa barokah juga sebenarnya buat Kak dan keluarga. Ya bisa dikatakan seperti itu. Oke. Terima kasih udah menonton kita. Makasih ya, gengs, udah nonton kita. Iya. Terima kasih juga buat Kak Feli. Sama-sama. Makasih buat dulu yang udah ngunjungin aku jauh-jauh dari Uppsala. Jadi kan nih ya, intinya ini nggak mengganggu privasi kakak kan? No dong, nggak banget. Karena Lulu ini udah aku anggap adekku. Jadi suamiku juga sebenarnya suka banget YouTube, tapi akunya yang masih kurang yakin mau buat YouTube. Jadi kita welcome aja. Oke, makasih. Jadi intinya nih kalau misalkan udah aku upload nggak apa-apa nih aku upload Nggak ya. apa-apa dong. Gitu. Kamu kan sering upload video kan udah banyak nih di YouTube-nya Lulu. Udah ada. Jadi intinya Iya. aku ngupload atau nge-share video Kak Feli sama aku di rumah Kak Feli nggak ngeganggu privasi ya gitu. No, nggak mengganggu privasi. Atau Jadi nanti kalau kakak lagi kesel sama aku jangan minta aku hapus ya. mungkin ya, Jangan ngungkit ya, jangan ngungkit. Enggak, kita udah tua kita udah dewasa. Jangan jadi kita, drama lah ya. Aku paling benci drama. Jadi ya kita sesama dewasa lah ya. No drama. No drama, say no to drama. Terima kasih sekali lagi Kak Kasih Feli. juga, Lulu. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton. Bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.